このコーナーは在日インドネシア人でプロのマジシャンとして活躍するデビッド・ジョンが日本にいるインドネシア人やインドネシアに関わる日本人をインタビューするコーナーです。チャカップチャカップ。Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Halo. Dimanapun Hai. para. Oke, hari ini kita kedatangan tamu namanya Ari Tamad ya. Yeah. Well, thanks for having me on the show, DJ David John. Saya di Jepang ini udah dari tahun 94 ya, 94. Jadi sekarang udah 26 tahun, hampir 27 tahun. Dari waktu saya lulus SMA ya, jadi masuk ke SMA, saya udah berniat mau keluar negeri. Maksudnya udah pengen ya study abroad gitu ya. Masih belum Jepang waktu itu. Mungkin Australia, mungkin US, mungkin Europe gitu, mungkin Jepang gitu. Tapi terus waktu itu saya pikir saya juga punya ayah saya itu saya asal Bandung ya. Jadi ayah saya itu dulu di Sydney, kami juga sekeluarga dari Bandung terus ke Sydney terus balik lagi, kita banyak kayak gitu. Dan waktu dalam kerjaannya bapak saya itu dia kadang-kadang ke Jepang buat conference, dia itu akademik ya, jadi terus saya dapat banyak cerita tentang Jepang gitu, jadi ada interestnya juga waktu itu dari sana ya. Terus kebetulan waktu saya SMA itu ada program Monbusho namanya, yaitu ya Departemen Pendidikannya Jepang. Waktu itu mereka ngasih scholarship atau beasiswa buat anak-anak SMA yang mau ke Jepang, dan kebetulan saya bisa masuk ke program itu. Singkatnya, saya di Jepang di Jepang saya masuk ke Japanese Language School, lalu ke universitas 4 tahun, terus masuk lagi ke graduate school 2 tahun lagi. Jadi saya tuh belajar selama 7-8 tahun ya di Jepang. Nah, dari situ pokoknya saya waktu itu saya studi arsitektur di ITB. Arsitektur. Tapi di Jepang saya juga belajar arsitektur selama 4 tahun lalu. Itu terus di Tokyo University saya belajar urban planning, dan waktu itu studi saya udah hampir habis. Waktu itu tadinya saya mau pulang ke Indonesia, tapi waktu itu pas tahun 99. Jadi lagi krisis di Indonesia ya. Jadi nggak enak gitu maksudnya kalau mau pulang juga. Pokoknya ya udah kalau gitu saya lanjutin aja 2 tahun di ngambil master of urban planning itu. Nah, setelah itu ternyata saya bisa dapat kerjaan di Jepang, terus saya terusin aja gitu ya sampai sekarang gitu jadinya. Singkatnya udah ya dari lulus graduate school sampai sekarang ya saya kerja di Jepang aja. Jadi nggak sempat pulang lagi. Gitu. Saya itu waktu itu saya masuk ke perusahaan investasi real estate. Jadi saya jadi perencanaan sebuah shopping mall. Waktu pertama-tama saya masuk itu di shopping mallnya di Chiba. Saya tinggalnya di Tokyo. Jadi commuting 2 jam per hari. Ya, tapi ternyata shopping mall itu nggak jadi. Terus kita perusahaannya tutup, dan kayaknya kayak gitu itu lumayan ada lah. Kalau misalnya ya di dunia real estate itu emang ada kayak gitu. Misalnya developmentnya nggak jadi, terus ya habis itu proyeknya udah habis gitu. Dan kebetulan waktu itu saya dapat kenalan lain yang kerjanya recruiter, dan terus saya dikenalkan sama perusahaan lain, dan saya masuknya ke perusahaan real estate investment yang lain. Jadi itu salah satu perusahaan dari Amerika yang punya duit lah, mereka mau investasi di properti di Jepang, dan saya masuk ke satu. Sampai sekarang ini perusahaannya masih sama kan? Oh enggak juga. Itu saya lompat-lompat waktu itu sampai 4 kali saya pindah perusahaan sampai yang sekarang. Enggak, itu ceritanya kan tahun 2008 itu ada Krismon. Lehman Shock namanya. Kalau misalnya di Indonesia mungkin masih banyak yang nggak tahu, tapi di tahun 2008 itu semua bank di Amerika, bukan semua ya, ada bank-bank besar, beberapa bank yang di Amerika yang bangkrut, dan itu efek terhadap semua ekonomi dunia, termasuk di Jepang. Dan perusahaan saya waktu itu juga pinjam duitnya dari Lehman Brothers yang bangkrut itu.
Jadi kita otomatis kita juga bangkrut waktu itu. Iya. Jadi waktu itu saya nggak sama sekali nggak bisa dapat pekerjaan di bidang yang sama karena semuanya juga lagi krisis waktu itu ya. Nah makanya saya pindah karir ke finance. Tahun 2009 saya baru saya mulai di perusahaan Amerika juga yang di Jadi itu Jepang. maksudnya setelah perusahaan bangkrut itu karyawan kalau di Jepang itu karyawan yang berhentikan, bukan berhenti karena dipecat ya, tapi karena memang perusahaan sudah tidak mampu beroperasi. Itu Iya, apakah mendapatkan ini enggak dapat pesangon, iya dapat. sangon gitu, ada lumayan besar ya kalau di Ya Jepang. lumayan sih, waktu itu kita hampir Tapi nggak ada duit minimal ya. kan ada support dari pemerintah juga kan kalau di Jepang itu. Ada, betul. Kalau misal kalau kita diberhentikan sama perusahaan, jadi bukan kita quit sendiri ya. Kalau kita diberhentikan sama perusahaan, kita bisa dapat tunjangan per bulan atau berapa gitu dari pemerintah. Jadi saya 2 bulan dapat itu tunjangan dari pemerintah. Itu susah nggak sih 2 bulan itu perjuangannya dapetin? Perjuangan waktu itu saya dapat uang pesangon. Jadi kalau secara financial sih nggak terlalu lama juga sih 2 bulan itu. Jadi ya sambil cari-cari kerja yang baru, ya istirahat dikit itulah waktu itu sih. Kan apa namanya, selain pekerjaan kan juga kegiatan lu kan di Jepang itu banyak juga kan ya. Termasuk kan ya kita tahu kita juga ada dulu kan yang apa namanya memulai organisasi terbesar di Jepang sekarang untuk orang Indonesia itu ICJ namanya atau ICJ kan. Itu juga Iya, sekarang betul. apa namanya Ari kan salah satu foundernya juga kan. Betul. Ya kan. Jadi Ya. sekarang udah berapa tuh member ICJ? Ya Indonesia Committee in Japan. Waduh, kita udah banyak sekali di Facebook ya. Kita punya grup Facebook yang sangat besar dan mungkin sekarang udah 7.000 orang lebih ya membernya. Lewat ICJ, Indonesian Committee in Japan, itu kita salah satu misinya kita itu untuk membantu orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Jadi salah satu fungsi yang bagus dari grup kita di Facebook adalah kita menyebarkan informasi yang berguna buat mereka. Ya misalnya mereka punya kebutuhan buat mahal jual beli, mereka perlu informasi, mereka perlu advice, itu bisa langsung taruh di ICJ di Facebook. Terus cari kerja gitu ya. Cari kerja itu pokoknya saling menukar informasi yang berguna itu bisa di ICJ. Dan kita juga punya banyak member yang businessman dan businesswoman yang tinggal di Jepang, yang punya koneksi erat dengan Indonesia. Jadi mereka juga punya kesempatan untuk menaruh iklan kalau mau di ICJ untuk kita bisa untuk reach ke member-member kita. Ada nggak yang bisa di-share ke pendengar atau penonton itu yang apa sih maksudnya setelah dari pengalaman hidup sama di Jepang itu apa sih? Kan banyak tuh misalnya ada orang yang mau ke Jepang tapi kok nggak bisa gitu, atau mau cari pekerjaan ini tapi kok nggak bisa gitu. Selama ini kan udah jatuh bangun pindah kerja juga walaupun waktu krisis, itu apa sih yang membuat tetap bisa semangat gitu untuk tetap bisa berjuang di Jepang gitu. Padahal kita kan semua jauh dari. Ya, kita perlu maksudnya kita perlu punya flexibility, saya pikir. Jadi saya juga kan tadinya saya arsitektur, terus pindah ke urban planning waktu di universitas ya. Terus tapi saya masuknya ke perusahaan properti. Itu sebenarnya nggak ya sedikit-sedikit jauh tapi beda-beda juga. Okay. Jadi kita perlu fleksibel ya. Kalau kita punya misalnya walaupun kita punya image atau kita pingin ke sana tapi kita perlu open mind bahwa kita punya banyak pilihan. Kita harus setiap saat kita sudah punya kesadaran untuk tahu apa yang kita punya dan bagaimana itu bisa kita pakai untuk maju ke depan walaupun itu bukan yang sesuai jurusan lah istilahnya. Sesuai jurusan ya. Yeah. Betul. Walaupun kita belum punya support system pun, itu kita banyak kesempatan untuk membuat support system itu. Yeah, jadi kita bisa reach out ke orang yang mungkin bisa membantu. Kalau mereka nggak mau bantu ya nggak apa-apa. Kita cari orang lain yang bisa bantu. Iya, pasti. Banyak, dan informasi itu banyak sekali sekarang. Kita we're very lucky, kita hidup di zaman internet ya. Jadi kita semua informasi sebenarnya itu ada di sana. Jadi kita bisa rajin-rajin untuk mencari. Kita juga mesti mahir untuk menfilter informasi ya.
Jangan ngambil informasi dari grup WA gitu. Grup WA kan kadang-kadang yang informasinya salah-salah juga. Jadi kita juga mesti tahu di mana kita bisa cari informasi, dan terutama lewat internet. Ya. Oke, sip. Mantap. Ya, flexibility sama use your network sama ya gather your information, itu aja. Oke, thank you Ri. Kayaknya udah banyak belajar kali ini untuk cakap-cakap hari ini. Tentunya nanti kita pengen ngobrol lebih banyak lagi dari sisi lain di Jepang. Banyak tuh kehidupan Jepang yang bisa kita bahaskan. Dan ya kayaknya cukup segini dulu sih. Biar Thank you David. Semua kan. Good to see you. Thank you Ri. Thank you Bye-bye. banget. Oke, ya, bye. Nanggung janji憧れ離れてきたふるさとプライドや見て